Pulau Subur ini rajin ya bagi dividen untuk Tiap para tahun ya? investornya. Tiap tahun kita rutin bagi. Sejak kita IPO, kita sudah bagi setiap tahun, interim maupun final. Halo Sim Friends, apa kabar kalian semua? Hari ini kita berada di sebuah kota di Palembang. Jadi kita baru nyampe tadi, baru landing dan kita langsung mengadakan podcast dengan salah satu emiten, dan emiten ini merupakan bisa dibilang emiten yang belum terlalu lama melantai di bursa dan prospek ke depan sangat baik dan bergerak di bidang kelapa sawit. Saya sudah bersama dengan Corporate Secretary dari PT Pulau Subur, Pak Kris. Apa kabar Pak Kris? Baik Pak, kabar baik. Jadi gimana Pak Kris, kita melihat ini bisnis sawit ini kan bisa dibilang akhir-akhir ini sedang ada sedikit gonjang-ganjing, tapi kalau kita lihat prospek harga kelapa sawit dunia ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat di harga ya globalnya masih di sekitar 4.000 Malaysian ringgit per ton ya. Ya, masih bagus sekali Pak untuk saat ini. Nah, terrefleksikankah dengan dengan performa dari PT Pulau Subur saat ini kalau kita lihat? Ya, bisa dilihat dari laporan keuangan kita sejak tahun 2023, 2024, dan tahun ini menanjak terus ya grafiknya. Net profitnya meningkat terus dari tahun ke tahun karena kenaikan harga CPO. Dan untuk di kami, karena kami saat ini masih menjual TBS, FFB ya, jadi harga jual FFB kita ke pabrik sangat tinggi. Bahkan saat ini bisa di kisaran 3.200 sampai 3.300 per kilo. Yang ini ya, bisa dibilang tertinggi lah sepanjang sejarah ya saat ini. Makanya saat ini sektor sawit ini sangat-sangat hot, ya, sangat-sangat hot lah ya dibanding dengan sektor-sektor lainnya ya. Banyak juga pengusaha-pengusaha dari luar ataupun dari mana yang saat ini sangat ingin masuk ke industri sawit di Indonesia. Makanya pemerintah juga sangat mengatur sekarang. Mengatur dan banyak sekali penertiban ya, karena untuk menyelamatkan devisa negara seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa industri ini industri yang sangat memiliki potensi yang sangat besar ya, yang menyumbang devisa negara seperti itu. Baik. Jadi mungkin Sim Friends di rumah bingung nih Pak Kris. TBS atau FFB tadi seperti apa? Mungkin kita sedikit bahas yang basic-basic dulu nih Pak. Jadi aku pengen bertanya sedikit, nanti mungkin besok kita ke kebun ya, kita akan lihat gimana sih proses mulai dari pembibitan sampai harvesting. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, jadi dari proses sampai kita tahu produk akhirnya, mungkin yang Sim Friends di rumah tahu ada minyak goreng, ada sabun, itu ada parts dari kelapa sawit juga. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan prosesnya sampai bisa jadi produk turunan tersebut Pak. Betul. Jadi tanaman kelapa sawit ini ya kita mulai tanam ya dari berbentuk bibit. Itu kalau dari pembibitan biasanya keluarnya itu pada saat usia 10 bulan sampai 12 bulan di pembibitan. Oh, ini kita bicara pembibitan dulu dari ya? Dari nursery, ya, dari main nursery. Setelah umur 10 sampai 12 bulan dinyatakan layak, udah cukup usianya, maka akan ditanam ke kebun. Mulai ditanam ke kebun. Jadi sebagai tanaman belum menghasilkan TBM. Hingga dia berusia sekitar 3 tahun ditanam di kebun. Umur 3, umur 4 sekarang sudah bisa mulai berbuah ya, buah pasir. Jadi bibit-bibit sekarang jauh lebih bagus dibanding bibit-bibit zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin masih butuh waktu 5 tahun ya baru bisa berbuah. Sekarang umur 3, umur 4 sudah bisa berbuah ya, berbuah pasir. Jadi produktivitasnya semakin baik bibit-bibit yang sekarang. Nanti
hingga dia berusia umur sekitar 5, 6, 7 tahun, itu adalah masa-masa Produktif. remaja ya. Oh, remaja. Remaja. Jadi produktif sekali, udah mulai naik yield-nya, produksinya. Buahnya sudah lebih besar, sudah lebih ideal ya untuk dijual ke pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dibuat menjadi CPO. Nah, pabrik kelapa sawit ini kan memproses buah sawit yang kita sebut sebagai TBS ya, tandan buah segar atau FFB istilahnya dalam bahasa Inggris. Fresh fruit bunch. Yes, itu diolah di pabrik kelapa sawit PKS menjadi CPO, minyak CPO, dan juga PKO. Ada 2 produk, CPO dan PKO, palm kernel oil. Palm kernel oil ini didapatkan dari kernel. Kernel itu semacam inti sawit ya. Jadi di buah sawit itu ada intinya kayak biji. Dan ada dagingnya ya? Betul. CPO dihasilkan dari mesokarp, dari dagingnya, dari buah sawitnya. Nah, di tengahnya itu intinya itu ada semacam biji. Kayak kita makan buah apel ada bijinya, atau durian ada bijinya ya. Biji ini diproses lagi. Itu namanya kernel tuh. Biji itu, kernel inti sawit. Diproses menjadi minyak kernel, PKO. Nah, yang mana PKO ini harganya lebih mahal daripada CPO. Karena kuantitasnya lebih sedikit. Ya. Jadi dari buah sawit yang diolah ini terdapat dua produk turunan ya, CPO dan PKO. Yang mana nanti kemudian CPO ini nanti diproses lagi melalui proses refining. Refining untuk menjadi produk-produk turunan lagi yang sangat banyak CPO ini. Jadi bisa jadi minyak goreng, bisa jadi margarin, bisa jadi sabun, dan juga produk-produk oleochemicals lainnya, plastik, dan lain-lain. Untuk berbagai macam industri ya. Industri consumer goods, industri kecantikan, health and beauty, pharmacy, bahkan industri-industri lainnya, tekstil, plastik, dan lain-lain. Jadi kegunaan dari produk-produk turunan kelapa sawit ini sangat banyak sekali dan sangat luas. Hampir di semua produk yang kita temukan sehari-hari ya, yang kita konsumsi, kita gunakan. Kalau kita lihat di kemasannya, ingredients, packaging, ada aja nanti dari palm oil. Ya ada. Palm oil, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Iswan. Baik. Prosesnya. Jadi tadi kalau kita bicara pertama kan setelah pembibitan. Betul. Pembibitan itu di tempat yang berbeda, setelah dia jadi Betul. Dipindahkan, ditanam di lahan, di Kebun, kebun, dan kita tunggu sampai 3-4 tahun mulai berbuah. Betul. Yang kita ambil pertama tandan buah segar. Betul. Saat ini mungkin yang tadi sempat Pak Kris bilang kan bahwa ketika kita bicara bisnis CPO dari hulu sampai hilir, berarti saat ini Pulau Subur baru hanya menjual dari tandan buah segarnya saja. Betul. Saat ini kita hanya berperan sebagai kebun yang menjual tandan buah segar saja. Seperti itu. Namun kemudian kita sudah merencanakan ya, sudah dalam proses juga untuk membuat pabrik pengolahannya, pabrik PKS. Sebagaimana kita publikasikan dalam prospektus kita waktu IPO kemarin. Salah satu dana, betul, penggunaan dana IPO. Penggunaan dana. Betul ya Pak ya? Seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin Simfriends melihat bahwa kompetitor atau peers lah, kita bilang peers dari emiten kelapa sawit, banyak kan yang sudah usianya udah tua, terus hilirisasi dia udah sampai pengolahan. Nah ini menariknya adalah Pulau Subur ini bisa dibilang masih baby sekali ya Pak, benar ya? Betul. Dan potensi growth-nya masih besar sekali. Jadi dari awalnya saat ini masih menjual TBS ya tadi. Betul. Akan membangun refinery dan mungkin dalam beberapa tahun lagi bisa membangun turunannya lagi ya. Betul, mudah-mudahan Pak. Nah, mungkin yang menarik dari bisnis sawit ini, kita bahas sedikit lagi balik ke bisnis sawit. Aku lihat kalau di laporan keuangan ini 40% net profit margin ya? Iya, betul. Net profit margin kita itu bisa dibilang sangat-sangat stabil, stabil, dan setiap tahun meningkat dan di atas industri rata-rata. Kalau kita lihat secara sektoral ya.
net profit margin-nya. Jadi itu disebabkan karena satu, pengaruh harga, memang harga lagi tinggi, dan yang kedua memang efisien. Dari segi operasional kita tuh sangat-sangat efisien, dan strategi-strategi yang kita lakukan itu simple dan efektif di lapangan terutama ya, sehingga kita bisa menghemat cost, tapi produktivitasnya tidak turun, bahkan bisa naik. Karena kalau kita bicara soal tanaman sawit ya, tanaman kan ini benda hidup ya, terutama adalah perawatan, Pak. Makhluk hidup kalau dirawat dengan baik, diberi nutrisinya bagus, pupuknya tepat, pasti dia akan berbuah dengan baik lah, memberikan hasil yang baik buat kita. Seperti itu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga mengenai OER ya, Oil Ya, Extraction Rate. Jadi kalau betul. salah satu yang bikin harga jual Pulau Subur ini di atas yang lain itu karena perawatan bagus, OER-nya tinggi atau gimana, Pak? Buahnya bagus, Pak, kualitas buahnya ya. Jadi saat kita mau supply ke pabrik kan biasanya pasti ada sampling. Jadi buah kita akan di test lab kan. Jadi test lab kita itu rata-rata OER kita tuh 24 sampai 25% OER-nya. Jadi cukup bagus itu, tinggi untuk pabrik ya. Seperti itu. Jadi maka dari itu kita bisa dapat harga yang cukup premium, harga jual cukup premium, 3.200 per 3.200 kilo sampai tadi ya. 3.400 bahkan. Kan harga ini fluktuatif ya. Setiap hari dia berubah dari pabrik. Jadi dan buah kita juga fresh. Hari ini kita harvest, panen, hari itu juga langsung kirim, Pak. Dan jarak dari kebun kita ke pabrik itu tidak begitu jauh. Jadi 30-40 kilo. Ya, jadi sangat dekat. Maka buah sampai ke pabrik itu masih dalam keadaan baik. Berbeda dengan dari buah yang berasal dari kota yang lebih jauh, dari daerah yang lebih jauh. Mungkin tingkat FFA-nya bisa naik, asamnya. Seperti itu. Nah, itulah yang nyebabin harga jual kita bisa bagus, Pak. Pabrik yang akan dibangun tidak jauh juga kan, Pak ya? Tidak. Pabrik yang kita bangun itu akan berada di dalam lokasi perkebunan kita saat ini. Dalam satu estate? Satu estate. Seperti itu. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada, Pak. Lahan kosong yang masih ada kita manfaatkan untuk pabrik kita itu. Jadi buah kita nanti tidak keluar ke pabrik lain lagi, tapi akan kita olah sendiri di lokasi kita sendiri. Nah, berbicara mengenai lokasi, Pak, luas plan-nya itu 1.000 hektar, benar ya, Pak ya? Betul, kebun kita saat ini total yang udah tertanam sekitar 1.000 hektar, 1.100 lah tepatnya. 1.100, dan itu dalam satu, tadi sempat di-mention pada kita diskusi, itu Ya. satu gate ya, one gate atau gimana, Pak? Iya, Satu kompleks kawasan, semua? Pak. Satu kawasan, satu hamparan. Jadi satu gate lah ya, satu akses. Hanya ada satu akses untuk ke kebun kita itu. Jadi sangat aman, sudah terklaster. Keluar masuk buah itu hanya dari satu pintu. Pintu utama yaitu satu saja. Jadi sangat aman lah, sudah terklaster. Dan ketika diolah menjadi CPO, extraction semua di situ juga, di dalam pabriknya? Betul, di situ juga, di lokasi yang sama. Progres seperti apa, Pak? Sudah mulai pembangunan kah, atau target kapan kira-kira? Jadi sesuai yang sudah kita publikasikan ya di keterbukaan informasi juga, saat ini progres kita itu untuk pengadaan mesin-mesin sudah 80%. Saat ini kita juga menunggu proses perizinannya rampung ya, karena kita masih tertunda juga sedikit masalah proses perizinan, kelengkapan perizinan yang masih proses. Dan sambil menunggu proses perizinan selesai, kita tetap memproses secara paralel mesin-mesin. Jadi nanti ketika perizinan sudah selesai, mesin bisa langsung diinstalasi, dan gedung pabrik bisa langsung proses konstruksi. Jadi tidak akan makan waktu begitu lama. Berapa lama kira-kira, Pak, dari konstruksi sampai bisa beroperasi secara full? Untuk proses dari konstruksi gedung pabrik ya, itu mungkin
sampai commissioning mungkin 4 sampai 6 bulan aja. 4 sampai 6 bulan saja ya? Iya, karena asumsinya mesinnya sudah ready. Jadi kita tidak menunggu proses pembuatan mesin lagi. Mungkin hanya beberapa ya mesin-mesin yang minoritas lah. Nah, ini majority yang sifatnya dipabrikasi dan import mesin berapa itu sudah ready kan. Seperti itu. Berarti bisa dibilang early next year sudah bisa mulai konstruksi dan mungkin sebelum Betul. mid-year udah bisa beroperasi ya? Betul. Target kita akhir tahun ini ataupun awal tahun depan itu perizinan sudah selesai. Jadi kita bisa langsung proses konstruksi untuk gedung pabrik dan nanti instalasi mesin, kemudian commissioning. Jadi harapan saya ya mungkin di akhir Q1 ataupun di Q2 itu sudah Beroperasi ya? iya targetnya. Karena ini ya udah ada delay cukup lumayan ini dari harusnya tahun ini kita sudah bisa Apa tuh penyebab delay-nya, Pak? di Perizinan? perizinan biasa Pak. Jadi kita harus penuhin ya semua perizinan, proses dari lingkungan, IUP dan sebagainya harus kita beresin satu persatu. Nah, bicara mengenai pabrik refinery CPO, kita bilang pabrik refinery ya, Pak, itu ya. Itu kapasitas seperti apa? Jadi pabrik yang kita sedang akan bangun ini adalah pabrik untuk memproses CPO saja Pak, nggak sampai refinery. Oke. Jadi untuk sampai memproses menjadi CPO. Oke, hanya sampai CPO saja ya? Betul. Jadi itu kapasitasnya 10 sampai 15 ton per jam. Jadi satu hari maksimal 3 shift 20 jam. Jadi bisa olah 200 ton TBS per hari. Per hari. Berarti Ya. satu bulan kira-kira hampir 60.000 ya? Kalau satu bulan Satu tahun ya 60.000 ya? Satu tahun 60.000. Satu tahun 60.000. Setahun 60.000 ton TBS. Satu tahun 60.000 ton TBS yang diolah, dan kalau kita lihat produksi tahun ini TBS dari kebun sendiri berapa banyak, Pak? Tahun ini estimasi proyeksi kita untuk produksi TBS itu di sekitar 24.000. 24.000. ton. Tapi kalau nggak salah pernah peak di 30.000 ya? Kalau Betul. nggak salah. Itu di tahun 2022 atau 2023 ya? akhir menuju 2023. Nah, kemarin ini tahun 2003 akhir itu Indonesia menghadapi permasalahan cuaca ya, El Nino di akhir tahun itu. Jadi kemarau panjang, curah hujan berkurang. Ini sangat-sangat berdampak ke produktivitas. Jadi secara nasional itu turun semua. Kita di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini sudah lumayan pemulihan ya. Jadi cuaca lumayan membaik, curah hujan cukup, produktivitas mulai meningkat, mulai pulih lagi ini. Seperti itu, Pak. Berarti kapasitas setahun pengolahan CPO tadi berasal dari 60.000 ton TBS. Sedangkan produksi sendiri sekitar anggaplah 30.000, berarti separuhnya lagi itu akan diambil dari petani sekitar atau gimana, Pak? Betul. Jadi kita bisa beli ya buah ini dari kebun masyarakat sekitar. Ada supply-nya dekat situ? Ada. Jadi sekitar kita ya sudah banyak lah ya petani-petani rakyat, masyarakat yang bertanam sawit. Jadi nanti kita bisa beli dari kebun sekitar. Dan jumlahnya kan tidak begitu besar ya. Itu masih sangat-sangat bisa didapatkan dari kebun-kebun sekitar. Cukup ya? Iya. Berarti kalau kita lihat dengan jualan TBS saja saat ini mungkin revenue sekitar hampir 60-70 miliar? Betul, sekitar itu. Tahun lalu kita di 65 ya. Tahun ini estimasi mungkin bisa hit 70 miliar revenue. 70 miliar revenue. Ya. Dengan adanya pabrik CPO, terus dengan ekspansi tadi seperti membeli dari petani sekitar, berarti TBS yang tadinya Pulau Subur ini jual ke pabrik third party kan, akan diolah sendiri kan, Pak? Akan diolah sendiri. Itu kira-kira gambaran revenue setelah ini jadi full year itu berapa sih, Pak? Oke, jadi ketika pabrik sudah jadi, maka kita tidak lagi menjual TBS. Ya. TBS kita olah sendiri,
maka produk akhir yang kita jual nanti adalah sudah berupa CPO. Nah, kalau kita proyeksikan produksi kita setahun itu, menurut saya olah Ya, TBS tahun tadi itu 60.000. 60.000 ton, kita bisa mendapatkan OER, oil extraction rate-nya di 22-23%, maka kita bisa dapatkan sekitar 15.000 ton CPO. Ya, 15.000 ton Per tahun ya. CPO per tahun. Nah, kalau kita kalikan dengan harga jual CPO saat ini ya, kita ambil rata-rata 14.000, harusnya revenue kita sudah bisa mendekati 200 miliar. Ya, di Untuk angka 200 1 tahun ya. miliar untuk 1 tahun dengan menjual produk CPO. Dan tambahan net profit margin juga. Ya, jadi secara net profit margin mungkin agak jadi terjadi penyesuaian ya. Akan turun. Tetapi secara nominal angka profitnya akan meningkat. Jadi kalau kita sekarang mungkin profit di 25 sampai 27 M, mungkin dengan nanti kita sudah menjual CPO, tentu ada nilai tambah, ada added value di situ, ada profit tambahan dari processing. Nah, itu mungkin nanti net profitnya sudah bisa menjadi 32 sampai 35 miliar per tahun. Iya. Jadi ada growth lah yang cukup signifikan. Double digit itu growth-nya. Ya, ya. Seperti itu. Berarti kalau dari sisi profit margin tadi kita bicara kalau kita jualan TBS itu net profit margin 40%-an. Betul. Ketika kita udah olah net profit margin ada penyesuaian, Pak. Betul. Karena omsetnya jadi besar sekali. Ya. Salesnya jadi besar sekali karena nilai jual CPO ini tinggi. Jadi otomatis kalau kita hitung secara rumus net profit margin ya, net profit margin secara persentase akan menjadi kecil. Karena omsetnya nih jadi besar sekali. Besar sekali, betul. Nah, kalau kita ngelihat kira-kira, Pak, ini dengan adanya potensi kenaikan dari profit, terus kemudian dari sisi pembangunan pabrik ini kalau berjalan lancar tahun depan itu kira-kira kan laba naik. Kira-kira ada potensi nggak dividen payout-nya dinaikkan? Oh, pasti, Pak. Jadi untuk dividen Pulau Subur ini rajin ya membagi dividen untuk tiap para tahun investornya. Tiap tahun kita rutin bagi. Sejak kita IPO, kita sudah bagi setiap tahun, interim maupun final. Seperti tahun ini kita pun sudah membagikan dividen interim. Interimnya itu payout-nya sudah 30%, setara final tahun lalu. Ya, terakhir kita bagi dividen interim itu Rp3 per lembar saham. Sama seperti dividen final tahun lalu. Hampir sama. Jadi tentunya tahun ini payout dividennya akan lebih tinggi. 50%. Karena masih ada dividen final yang akan kita bagikan kan nanti. Masih bisa 50% ya berarti ya? Mungkin bisa hit 50% bahkan lebih. Berarti kalau kita hitung-hitung yield-nya mungkin bisa 45%? Iya. Dengan harga saham sekarang ya bisa 45%, Pak. Jadi udah perfect combination banget ya, Pak. Growth ada dari pembangunan pabrik CPO. Dividen ada. Secara fundamental dan profit margin cukup baik. Jadi memang kita lihat prospek ke depan ini dari Pulau Subur cukup menarik ya, Pak ya. Betul. Dan potensi growth ke depan ini story-nya masih panjang ya. Betul. Karena kita masih bisa dibilang masih di very early stage ya untuk development berikutnya kan. Masih panjang ceritanya. Jadi ya untuk holder pemegang saham PTPS ini ya story-nya masih panjang. Masih panjang. Mungkin kalau kita lihat dari profile investor mungkin banyak juga yang long term investor di sini ya. Betul. Jadi kalau kita bisa lihat di jumlah pemegang saham ya, itu cukup stabil. Jumlah pemegang sahamnya cukup stabil, bahkan belakangan ada peningkatan jumlah pemegang sahamnya. Mungkin karena akhir-akhir ini dalam tahun ini ada peningkatan harga saham kita yang cukup lumayan ya. Naik hampir 2 kali lipat kalau saya tidak salah ya. Betul. Jadi ya
awal tahun itu masih 100. 60-70 60 ya, 70 awal ya tahun. awal tahun. Sekarang Sekarang 200 ya. sudah 200 lebih, Pak. Udah multi bagger ya, Pak ya. Betul, udah beggar. Even pabriknya belum beroperasi udah bagger, apalagi Iya, pabriknya beroperasi ya. betul. Jadi tentunya kalau pabrik udah beroperasi, performance keuangannya udah meningkat lagi, tentu valuation-nya nanti akan terrefleksi ke Iya. harga saham. What's next, Pak? After pabrik jadi kan otomatis the next stage setelah ini apa kira-kira? Akuisisi Jadi lahan lagi kah? betul, tentu salah satunya basic growth strategy yang very basic adalah ya kita pasti harus nambah lahan ya. Kita masih terus aktif mencari lahan-lahan potensial yang di sekitar Sumatera Selatan ataupun di luar. Ya, kita udah screening lahan-lahan yang berpotensi yang ditawarkan ke kita. Ya ada beberapa lah in the pipeline ya. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa decide, bisa kita eksekusi ya untuk penambahan lahan seperti itu. 1000 hektar lagi kah atau size-nya roughly? Ya mungkin sekitar itu ataupun bisa lebih, Pak. Harapan kita ya bisa lebih. Seperti itu. Berarti stage-nya istilahnya kalau kita bilang ini pipeline sudah banyak banget nih, tinggal menunggu realisasi aja ya, Pak ya. Betul. Kalau dari sisi Timing. funding, Pak, kita kalau bicara funding kan kalau dari pembangunan pabrik tadi fully funding dari IPO, itu mungkin Betul. bisa sedikit jelasin dari penggunaan dana IPO saat ini sudah seperti apa, Pak? Jadi proceed dari IPO itu sekitar 89 miliar. Kemudian kita sudah realisasikan almost 60% ya, udah realisasi. Jadi terbesar itu adalah untuk proses pengadaan mesin untuk PKS lah. Alokasi untuk PKS yang mana itu sekitar 50%. Pabrik kelapa sawit ya? Ya, sesuai di prospektus. Kemudian 50%-nya lagi adalah untuk modal kerja PKS nanti, dan juga pembelian peralatan-peralatan produksi. Jadi kita ada beli alat-alat berat ya, terus alat-alat mekanisasi untuk pendukung produksi. Jadi di kebun kita ini kita berusaha untuk mempermudah proses panen, pemupukan, dan perawatan. Jadi banyak alat-alat mekanis yang kita pakai untuk memudahkan para pekerja-pekerja kita. Lebih cepat kerjanya, lebih efisien. Jadi pekerja juga happy, Pak, kerja tempat kita, Pak. Nggak berat kerjanya. Seperti itu. Jadi dari alokasi dana tadi sudah 60% ya, udah direalisasikan. Sekarang tinggal dari 89 miliar itu sisa dana ya, 30-an ya? masih 30-an, sekitar itu. Yang mana itu 30-an. nanti untuk alokasi modal kerja pabrik. Setelah pabrik jadi, baru terrealisasi itu. Berarti untuk konstruksi pabrik sudah dibukukan juga atau belum? Kalau untuk konstruksi bangunan pabrik belum, karena itu kita masih menunggu perizinan ya. Itu akan pakai dari 30M tadi? Bukan, itu ada sedikit alokasi di sana sisa. Jadi untuk pengadaan mesin-mesin itu yang paling banyak sudah direalisasikan. Jadi kita sudah realisasikan sekitar 30 miliar lebih untuk pengadaan mesin-mesin, pembuatan mesin-mesin dan pengadaan mesin-mesin. Kalau untuk konstruksi pabriknya? Kalau untuk konstruksi bangunan pabrik itu kalau tidak salah budgetnya sekitar 4 miliaran, 3-4 miliaran sisa itu. Dan untuk ME ya, electrical sama piping nanti, itu untuk pekerjaan-pekerjaan finishing setelah nanti mesin diinstal dan bangunan pabriknya berdiri. Berarti Seperti total itu. hampir 30 sampai 40 miliar ya? Total anggaran untuk Pabrik PKS itu 43 miliar. 43 miliar. Iya, 43. Hampir Betul. separuh dari dana IPO ya? Iya, 50%, Mbak. 30 miliarnya nanti setelah untuk modal kerja setelah pabrik jadi untuk Betul. membeli dari Betul. kebun sekitar untuk Betul. memenuhi utilisasi 100% untuk Iya, pabrik ya? untuk modal kerja, untuk membeli buah ya dari masyarakat. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat next stage akan ada next round of funding ya untuk akuisisi? Iya, nanti kita lihat, Pak, kebutuhan dananya, apakah dari internal saja bisa, ataupun pakai
debt financing ya perbankan, ataupun kita mix nanti ada corporate action ya, right issue dan sebagainya. Tapi Nanti saat ini posisi hutang seperti apa? tidak ada hutang, Tidak Pak. hutang sama sekali, Tidak ada, zero Pak. debt. Zero debt. Berarti masih bisa utilize debt untuk expansion Betul. ya? Jadi ruang gerak untuk pembiayaan dari perbankan tuh masih sangat terbuka lebar. Cuman sampai saat ini kita belum memanfaatkan. Mungkin nanti kita akan gunakan ya sebagian kombinasi lah ya untuk waktu kita ekspansi nanti. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi Anda sempat katakan bahwa akuisisi akan berada di sekitar Sumatera Selatan juga ya, Pak ya? Betul. Itu kira-kira pasaran harga per hektar berapa sih untuk tanaman jadi? Kalau kebun yang sudah ada tanamannya ya, jadi kita nggak tanam dari nol, itu mungkin pasarannya ya, mungkin sekitar 150 juta per hektar ya. Tapi kita lihat lagi kondisinya seperti apa, usia berapa, dan daerahnya di mana. Karena bervariatif. Tapi rata-rata lah 150 juta per hektar. Tapi kalau masih dekat sekali dengan kota Palembang, itu sudah cukup tinggi. Harga lahannya ya saja sudah cukup tinggi. Kebun-kebunnya pasti, kalau kebun jadi ya, yang udah menghasilkan, apalagi bagus, bisa lebih mahal. Per hektar mungkin di atas. 200. Udah di atas 200 juta, 250 per hektar. Seperti itu, Pak. Nah, challenge-nya apa sih, Pak? Ketika kan tadi Pak Kris sempat bilang kita ada beberapa tawaran lahan ini, lahan itu. Challenge-nya apa, Pak, dalam memilih lahan? Satu, kita harus memastikan legalitas lahan tersebut betul-betul clear, tidak bermasalah. Tidak dibangun di atas hutan lindung Betul, misalnya. salah satunya itu. Jadi secara peruntukan lahannya benar, perizinannya juga sudah lengkap, memenuhi ya, sudah HGU tentunya. Terus tanahnya sudah bersertifikat ya. Jadi itu concern utama. Yang kedua, kalau itu kebun sudah existing, kebun yang jadi, kita mau lihat kondisi tanamannya seperti apa. Syukur-syukur kalau bagus perawatannya. Tapi kalaupun kurang bagus, apakah masih bisa dibenahi, ya, diperbaiki tanamannya. Mungkin permasalahannya di perawatan kurang bagus, ya kan, ataupun pupuknya kurang, dan itu masih bisa dibenahi. Jadi kita akan lihat kebun ini masih bisa diperbaiki apa enggak, yield-nya masih bisa ditingkatkan apa enggak. Seperti itu, Pak. Yang ketiga, tentu faktor lingkungan sosial ya, masyarakat sekitar, kondusif nggak, aman nggak, seperti itu. Itu juga faktor yang cukup penting ya, yang kita harus pastikan, Pak, sebelum kita akuisisi lahan tersebut. Kemudian ya tentunya soal harga. Betul, harga Ya, yang paling betul. penting ya. Harga itu ya sangat penting juga lah. Jadi kalau harganya sesuai dengan lokasi tanahnya dan juga kondisi tanamannya, ya itu juga jadi salah satu pertimbangan yang sangat penting. Nah, kalau kita bicara produktivitas kebun nih, Pak. Ketika Anda beli, ini istilahnya lahan orang sebelumnya kan. Otomatis ketika Anda beli pupuk semua dan macam-macam itu pengolahannya akan ngikut cara PT Polo Subur kan? Betul, Standarnya kan? kita akan terapkan sesuai standar kita. Karena kita kan sudah ada standar operasional ya, yang sudah baku ya. Perawatan seperti apa, sehingga kita bisa mencapai yield yang bagus. Seperti itu. Nah, kita akan terapkan di kebun itu nantinya. Berarti kalau bicara mengenai produktivitas, itu butuh berapa tahun sih misalnya Anda akuisisi lahan nih, Pak? Ya. Untuk meningkatkan produktivitas sampai setara dengan yang saat ini, yang tadi kan Pak Kris bilang Pulau Subur tuh FFB yield-nya bagus. Iya. Jadi untuk kita bisa memperbaiki kondisi tanaman ya, mungkin karena sebelumnya defisiensi nutrisinya kurang ya, pupuknya nggak rutin segala macam, ataupun kita kena banjir, terendam banjir, jadi ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, itu mungkin bisa kelihatan dalam waktu 2 tahun perbaikannya. Paling cepat 1 tahun, 1 siklus, ataupun 2 tahun. Kita bisa melihat perbaikan
kondisi tanaman itu. Perbaikan artinya ekspektasi investor otomatis ketika kita lihat akuisisi lahan harus setara nih kan Pak, dari sisi produktivitas dan macam-macam ya. Berarti Betul, butuh, kalaupun belum setara mungkin butuh 2 tahun untuk betul, menyamai ya. betul, Oke. betul. Nah, kalau dari sisi human capital, Pak, tadi kita sempat Mhm, bilang kan salah satu faktor dalam memilih lahan itu adalah apa namanya, tenaga kerjanya, lingkungan kondusifnya. betul. Itu kan mungkin bisa sedikit dijelasin kira-kira komposisi tenaga kerjanya itu seperti apa? Terus Mhm, kayak mungkin di estate itu apakah infrastruktur untuk tenaga kerja perlu kita bangun atau gimana? mhm. Jadi kalau kita lihat dari contoh lah ya, kebun kita yang saat ini yang sudah dibilang cukup layak dan ideal ya untuk bisa menjadi contoh. Itu 1.000 hektar ini Pulau Subur punya karyawan tetap tuh sekitar 20 orangan, staf tetap. Kemudian tim yang untuk di lapangan, pemanen, perawatan, dan lain-lain, mandor, itu kurang lebih 200 orang. Ya, jadi kita udah bisa dapat eh, kurang lebih ya, untuk mengelola 1.000 hektar ini kita perlu kurang lebih 200 orangan nih. Untuk pemanenan, tim pemanen, tim pupuk, ya, tim perawatan, seperti itu Pak. Dan mereka tinggal di situ juga atau gimana? Ya, tinggal di kebun Pak. Jadi kita udah siapkan area khusus untuk perumahan ya. Perumahan mereka kita siapkan, perumahan yang layak, yang oke, ya kan. Jadi karena kebanyakan dari eh, pemanen dan karyawan-karyawan lain ini kan membawa keluarga, ada anak, ada istri. Jadi kita siapkan hunian yang layak lah untuk mereka tinggal. Kemudian dari area kebun juga untuk ke sekolah di desa terdekat ataupun apa itu juga masih terjangkau, tidak jauh. Ya, ya kita harus lengkapin semua fasilitas-fasilitas pendukung ya, yang basic untuk mereka bisa hidup layak dan nyaman di sana. Musola, terus ya warung, warung koperasi yang mana dikelola juga oleh ibu-ibu di sana. Ya, jadi untuk belanja bahan makanan segala macam itu selalu ada kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu. Dan kalau seperti sekolah, itu ada sekitar situ atau gimana Pak Ya, sekolah? kalau di kebun kita yang sekarang ada dekat dengan kebun di desa. Ya, jadi sekolahnya di sana. Tapi kalau kita lihat di perkebunan-perkebunan yang besar-besar lainnya, bahkan mereka mendirikan sekolah di sana untuk apa? Untuk mengakomodir pekerja-pekerjanya. Dan Seperti pekerja itu. itu pekerja lokal yang di sekitar situ atau Anda ambil dari tempat lain apa seperti apa Pak? Eh, Sebagian ada yang dari lokal, tentu kita harus mengupayakan pekerjaan untuk orang lokal juga. Baru setelah nggak ada lagi, baru kita meng-hire dari luar kota, ya, luar daerah. Seperti itu, Pak. Turnover-nya seperti apa Pak? Kalau untuk turnover pekerja di Pulau Subur sendiri itu sangat-sangat rendah ya. Jadi bisa dibilang semua pekerja di Pulau Subur tuh betah sih. Dan udah bekerja cukup lama semua. Puluhan tahun, belasan tahun. Seperti Berarti itu. bukan sebuah isu ya untuk mengelola perkebunan ini dari sisi human resource ya. Di kita sih nggak jadi suatu persoalan soal tenaga kerja ini. Nah, dan kalau kita bahas nih Pak, itu mereka digaji per bulan atau per apa? Tentu ada ikut UMR ya. Untuk Oke, staf-staf karyawan tetap itu ikut UMR. Dan untuk tim yang di lapangan? di lapangan itu juga ada hitungan per kilonya. Ya, jadi based on performance. Jadi mereka Oke. dibayarkan berdasarkan uh, performance, berapa kilo, berapa ton yang mereka panen. Kemudian untuk pemupukan juga ya kita hitung nanti berdasarkan berapa karung, berapa hektar. Jadi ada cara perhitungan seperti itu. Berarti sudah cukup terstruktur ya pembiayaan. Artinya kita udah bisa Betul. prediksi kalau misalnya oh panen segini ya
human Betul. capital cost-nya segini ya. Betul. Nah, kalau kita bicara Biaya pupuk, Pak. produksi. Pupuk, biaya produksi salah satu yang terbesar adalah pupuk ya, Pak. Ya, lumayan itu. Ini gimana Pulau Subur bisa manage volatilitas dari harga pupuk? Jadi salah satu strategi juga kita dengan kalau kita bisa memprediksi, wah ini sepertinya harga pupuk bisa naik segala macam, kita biasanya kita akan nyetok juga, Pak, untuk mengamankan pupuk. Seperti waktu itu sempat agak terjadi kelangkaan ya pupuk itu, sempat waktu COVID kalau nggak salah. Itu kita ya harus berani nyetok. Inventory kita cukup agak banyak waktu itu. Ya, supaya kita bisa mengamankan pasokan dan mengamankan masalah harga. Nah, tapi sekarang ya puji Tuhan cukup lancar, nggak ada kelangkaan, dan juga harganya cukup stabil. Karena pupuk yang dipakai oleh Pulau Subur ini tergolong cukup premium, Pak. Bukan yang standar. Harganya lebih mahal dari yang standar ya, rata-rata. Kita pakai yang premium. Jadi produknya itu lebih ada ketersediaannya dan secara harga lebih stabil. Dan hasilnya juga tentu lebih bagus. FFB yield-nya itu salah satu kunci Betul. FFB yield-nya bagus itu selain dari pembibitan, dari perawatan pupuk itu ya, Pak ya. Betul, perawatan dan pemberian pupuk yang bagus. Oke. Gitu. Nah, balik ke bisnis sawit, Pak. Ini kan bisnis sawit kan kita tadi sempat bahas bahwa dari pembibitan sampai menghasilkan TBS pertama itu 3 sampai 4 tahun. Nah, kira-kira mungkin gambaran buat Simfriend di rumah ini berapa tahun sih balik modal kalau misalnya kita sebagai pebisnis sih kita mau buka lahan sawit? Jadi umumnya ini kalau kita asumsikan biaya untuk investasi lahannya nggak mahal ya, cukup murah. Biasanya berapa, Pak? Kalau tadi kan kita beli lahan yang sudah jadi 150 juta per hektar, kalau yang lahan yang kosong? Kalau dari lahan kosong mungkin ya kalau di daerah Sumatera sini mungkin bisa ada yang 50 juta, 60 juta per hektar, 100 juta pun ada, tergantung lokasi, Pak. Seperti itu. Yang lebih murah lagi tentu ya kayak seperti di Kalimantan, Irian Jaya gitu mungkin masih lebih murah ya. Tapi kalau kita ngomong di Sumatera sini mungkin ya sekitar 60 sampai 100 juta lahan kosong. Lahan kosong. Ya, jadi kalau umumnya untuk kita proyeksikan return on investment-nya rata-rata itu biasanya di 6 sampai 7 tahun. Itu kita sudah bisa kembali modal. Ya, karena kita harus nunggu usia-usia produktif tanaman ini yang mana dia bisa menghasilkan yield yang sudah cukup tinggi. Ya, tahun ke-5, ke-6, ke-7 itu sudah lumayan buahnya. Nah, tahun ke-7 seterusnya itu sudah cash cow, Pak. Udah cash flow-nya udah bagus. Udah tinggal menghasilkan aja, panen-panen semua ya. Sampai umur 25 tahun. Baru di replant lagi ya. Bahkan ada yang sampai 30 tahun. Kalau perawatannya bagus, bibitnya bagus. Jadi ya kita rawat sawit 3, 4, 5 tahun, habis itu dia akan menghasilkan terus untuk kita 20 tahun ke depan. Jadi makanya kebanyakan investor di perusahaan sawit ini long term investor ya, Pak ya. Long term. Yang stabil. Mengutamakan dividen yield, Betul. dividen payment tiap tahun ya. Betul. Nah, tadi kalau kita bicara, Pak, lahan kosong anggaplah 60 juta misalnya. Itu berapa sih biaya pembibitan dari misalnya kita untuk per hektar nih, Pak, dari lahan kosong sampai pembibitan dan operasional di tahun pertama sampai ketiga itu berapa banyak? Jadi umumnya biaya modal kerja ya ini ya. Untuk kita pengadaan bibit, pemupukan, buka lahan dan lain-lain itu umumnya kita hitung tuh sekitar 60 juta per hektar kebutuhannya. Di luar investasi lahan. Jadi 60 plus 60, 120. Betul. Jadi untuk modal kerja ini kurang lebih sama lah. Yang variatif ini kan di lahan. Ya. Lahan bisa 60 juta, bisa 100 juta. Tapi kalau untuk modal kerja, kita untuk mulai nanam, buka lahan, pemupukan awal dan lain-lain itu kurang lebih 60 juta per hektar. Di Sumatera ini masih seperti itu hitungannya.
Nah, setelah itu biaya operasional tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, perlu Eh, pupuk kah atau perlu perawatan yang lain? ada, cuman tidak begitu banyak Pak ya, nggak begitu banyak, nggak begitu banyak. Jadi sangat minim lah ya, bisa dibilang sangat minim, nggak begitu signifikan. Jadi kita 60 juta itu kita keluarkan di tahun pertama, ya tahun kedua kita udah nggak perlu keluar lagi, itu tinggal perawatan-perawatan minim saja, dan tinggal tunggu tahun ketiga sudah mulai berbuah. Kita paling di tahun kedua itu kita tambahkan pupuk-pupuk sedikit, seperti itu. Berarti setelah pembibitan dan investasi awal 60 juta plus tanah 60 juta, mungkin per tahun nggak sampai 10 juta ya berarti biaya tambahannya? Enggak. Per hektar 10 juta, enggak sampai. Nggak sampai ya? Jadi total mungkin kita Di awal aja itu yang besar. yang itu. besar ya? Ya. Jadi total mungkin 130 juta sampai 130-140 juta sampai produksi ya? Iya. Untuk investasi lahan awal dan modal kerja awal. Ya. Betul. Nah, kalau kita hitung lagi nih Pak, ketika dia sudah berproduksi di produksi awal. Nah, kalau tadi kita lihat Pulau Subur kan produksi FFB kita anggaplah 30.000 ton dari 1.000 hektar. Ya. Berarti FFB yield-nya rata-rata berapa sih kira-kira yang bagus, Pak? Kalau rata-rata itu kalau bisa hit di 25 ton per hektar per tahun itu sudah Bagus ya? bagus. Ya, tentu kita harus lihat usia tanaman juga. Ya, usianya sudah usia berapa. Cuma kalau kita ngomong secara umum bisa 25 ton per hektar itu sudah sangat bagus sekali. Ya, kalau di luar sana kebanyakan rata-rata tuh paling mencapai 20 ton. Ya, 22 tinggi seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang bagus itu rata-rata di 25 itu bagus sekali. Di Pulau Subur bisa tercapai itu. Bahkan di blok-blok tertentu bisa yang tanamannya usianya lagi prime itu bisa 28, 29 ton per hektar per tahun. Tapi secara rata-rata karena kita punya populasi itu usianya berjenjang ya, yaitu di kisaran yieldnya itu 25 rata-rata. 22 sampai 25. Berarti kalau kita bicara potensi misalnya per hektar nih, berarti 25 ton per tahun ya FFB. Kita kali harga tadi 3.000 kan? Betul. Berarti 1 tahun itu bisa dapat 75 juta revenue. Betul Pak, sehektar. 1 hektar 75 juta, terus kemudian kita anggap profit margin let's say 30%? Ya, 30%. Ya, betul. 30% anggaplah laba bersih dapat 25 juta. Ya. Artinya makanya tadi kita invest mungkin 120 juta, 125 juta, kita bisa balik modal tahun ke-6, tahun ke-7 udah balik modal ya. Betul. Jadi cash cow-nya tuh di belakangan tuh. Betul. Kayak balon dia di belakang. Compounding semua ya. Compounding. Betul. Oke. Jadi salah satu bisnis yang menurut kita cukup menarik ya sawit ini karena jangka panjang dan butuh replanting lagi kalau usia sudah 25 tahun ya Pak ya? Betul. 25 tahun umumnya secara umum kita replanting. Karena produktivitas sudah ya lumayan menurun ya. Dan juga pohonnya tambah tinggi. Tinggi sekali, sudah sulit untuk dipanen ya. Kalau usia 3 tahun tingginya berapa tuh Pak? 3 tahun itu paling masih 1 meter Pak. 1 meter? 1 meteran, 1 meter, 1 meter setengah lah. Puncaknya nanti? Kalau udah umur 20 tahun lebih itu bisa di atas 10 meter, 15 meter pun bisa. Yang tinggi seperti pohon kelapa nanti Pak bisa. Oke. Ya. Jadi sudah sangat sulit untuk dipanen kan. Makanya harus di replanting ya. Iya. Salah satu alasan juga itu, terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat dari usia berarti semakin ketika dia udah mencapai 20 tahun ke 30 berarti yield-nya akan turun. Betul. Kalau udah masuk usia ya 18, 20 ke atas tuh yieldnya udah mulai turun. Nah, kalau dari Pulau Subur sendiri, Pak, rata-rata usia tanaman saat ini berapa? Yang paling tua itu 20 tahun. Ya, ada sebagian kecil tuh 20 tahun. Itu waktu awal kita uji coba tanam sawit. Berarti tahun 2005 ya pertama ya? Iya, betul. Sekarang dia di 20 ya usia 20 TM 20. Kemudian ada yang di usia
18. Batch usia 18 tahun ini cukup banyak. 18 sampai 15 sampai 18 tahun tuh sekitar 20 sampai 30% komposisi populasinya ya. Kemudian di usia 16 sampai 14 ya. 12 sampai 16 itu 30% juga. Jadi usia-usia yang di tengah-tengah middle age tuh. Kemudian yang di usia 7 tahun sampai 12 tahun itu juga ada generasinya. Sekitar 200-300 hektar ya. Kemudian yang lebih muda lagi juga ada, yang di usia 4 sampai 6 tahun itu ada. Jadi di kita berjenjang. Jadi seperti ada regenerasinya terus Pak. Jadi siklusnya dia supaya nggak putus. Seperti itu. Jadi nanti ketika tanaman kita yang sudah usia masuk 20-25, kita akan replanting mungkin nanti 3 tahun lagi ya. Sudah ada generasi populasi tanaman berikutnya yang melanjutkan kan, seperti itu. Jadi siklusnya nggak putus. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai biaya replanting itu sama dengan biaya tanam awal kan? Betul. Bahkan mungkin ada tambahan nih, karena apa? Kita harus biaya untuk membersihkan itu ya. Untuk menebang pohon yang existing. Itu kan harus ditebang, diciping, kemudian kita proses juga, kita composting biar jadi pupuk lagi dia. Dikompos seperti itu. Nah, itu kan biaya juga ya. Untuk replanting ini salah satu biaya yang cukup besar yang perlu dianggarkan. Kemudian biaya yang tadi kita cerita di awal yang 60 juta itu untuk nanam ulang ya, udah kerja awal lagi dan perawatan awal seperti itu. Kalau replanting tadi yang recomposing itu berapa biayanya per hektar kira-kira Pak? Saya kurang tahu terus terang soal itu. Yang biaya untuk menebang itu. Cuman sepertinya tidak terlalu besar lah. Itu. Apalagi kalau kita punya alat-alat sendiri ya. Ya. Itu kita cuma butuh eksavator untuk merobohkan tanaman, kemudian kita chipping, kemudian ya sampahnya itu kita sebar di lobang-lobang. Jadi kayak di-composting. Oke. Jadi bisa menyuburkan lagi tanah Regenerasi tanahnya. sekitar, karena tanah yang sudah digunakan oleh tanaman sebelumnya itu selama 20 tahun tentu kan nutrisinya, unsur haranya sudah berkurang. Itulah yang bakal menjadi problematik biasanya. Kalau kebun-kebun yang sudah replanting generasi kedua, ketiga, tanahnya ini yang jadi masalah, kesuburannya menurun. Harus ditreatment dulu. Bahkan harus dikasih jeda waktu istirahat istilahnya. Mungkin 2 tahun. Oh, 2 tahun nggak boleh dikasih bibit dulu ya? Kalau yang kondisinya parah ya. Tapi kalau kita ada treatment, kita revitalisasi, ya bisa cepat, bisa langsung. Seperti itu. Oke, nah kalau kita udah bicara usia tanaman, sekarang kalau pertimbangannya dari Pulau Subur Pak, kenapa membeli lahan yang sudah jadi, tidak membeli lahan yang masih kosong terus dibangun, ditanam bibit, dan seperti yang dilakukan beberapa tahun, 4 tahun 6 tahun lalu kan ada tanam baru kan? Iya. Jadi tentu kita kepingin ketika kita akuisisi suatu aset ya, itu sudah produktif, cash flow-nya sudah jalan, sudah menghasilkan recurring income ya. Jadi untuk pertumbuhan perusahaan akan lebih baik. Jadi ketika terjadi akuisisi itu sudah langsung ada efeknya kan ke kinerja keuangan, langsung kelihatan. Nah itu tentu kami lebih priority yang seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kita bisa ekspansi dengan membuka lahan baru, menanam dari awal. Itu juga masih memungkinkan. Karena dengan bibit yang sekarang tidak butuh waktu lama. Biasanya tahun ketiga tuh sudah menghasilkan itu, sudah bisa berbuah pasir. Jadi lebih cepat Pak bibit yang sekarang ini untuk produksinya. Buah pasir maksudnya seperti apa tuh? Buahnya tuh sudah berbuah kecil-kecil. Oh, buah kecil-kecil. Iya, walaupun tandanya belum besar. Istilahnya kalau di
perkebunan buah pasir. Tapi sudah bisa diekstrak? Sudah bisa dijual ke pabrik. Bisa dijual ya? Bisa. Memang harganya beda ya, harganya lebih murah. Tapi paling nggak sudah bisa jadi income ya, seperti itu. Nah kalau bicara pembibitan, Pulau Subur punya area pembibitan sendiri atau gimana? Kita ada area pembibitan sendiri dari perusahaan afiliasi kita, ya, nursery. Tapi tidak di dalam satu entitas yang sama. Jadi kita ada area pembibitan sendiri untuk nanti persiapan untuk bibitnya Pulau Subur. Pada saat replanting itu ya? Betul. Gitu, Pak. Oke, nah tadi kita udah ngomongin mengenai bisnis sawit nih Pak. Mungkin aku bertanya sedikit mengenai background nih. Kita bahas di paling akhir nih, background dari PT Pulau Subur. Jadi Pak Kris ini adalah generasi ketiga ya Pak dari founding family dari Pulau Subur. Mungkin bisa diceritakan awalnya sebelum berbisnis sawit, apa sih bisnis inti dari foundernya Pulau Subur? Pulau Subur ini salah satu anak perusahaan ya, salah satu unit usaha. Jadi induk usaha kita itu usaha utamanya itu dulu di bidang kontraktor. Oke. Kontraktor. Di Palembang juga? Di Palembang dan juga developer properti Pak. Jadi itu bisnis utamanya itu. Dari tahun berapa tuh Pak? Dari tahun 70-an, 80-an? Iya, 70-an. 60-an, Pak. 60-an, 60-an. Ya, jadi memang sudah 30-40 tahun lebih ya di bidang kontraktor sampai sekarang. Ya, jadi di struktur pemegang saham itu bisa kelihatan ya pengendalinya PT Sekawan Kontrindo. Jadi itulah induk usahanya, holdingnya. Nah, Pulau Subur ini sendiri sejarahnya dulu sebelum ditanamin sawit, dulu itu dari founder ya, kakek saya itu memulainya itu dengan menanam singkong, tanaman singkong. Jadi bikin pabrik tepung tapioka. Oke. Seperti itu. Kemudian ganti mencoba tanaman jagung untuk pakan ternak. Karena dulu juga punya farm ya, peternakan ayam. Ada tambak ikan juga. Jadi dulu waktu saya kecil mainnya ke kebun dulu, sering diajak ke kebun. Ya, setiap weekend itu kita mainnya ke kebun. Jadi kemudian silih berganti waktu coba mulai tanam sawit. Ya, 20 tahun yang lalu. 2005 ya? Ya. Mulai tanam sawit. Waktu itu sawit belum dilirik lah ya, belum sebagus ini harganya. Bahkan dulu awal-awal juga rugi karena harga jualnya nggak sesuai dengan harga HPP produksinya. Dulu rendah masih ya. Kemudian tren sawit ini perlahan-lahan semakin baik, harga semakin bagus. Kita tanam lebih banyak. Ya, kita lakukan pembebasan lahan sekitar. Tambah lebih banyak, tambah terus, ekspansi terus, sampai akhirnya bisa dapat 1.000 hektar lebih ini di satu lokasi ya, satu hamparan. Seperti itu Pak. Berarti 1.000 hektar ini bertahap belinya dulu ya? Bertahap Pak. Awalnya yang waktu nanam jagung itu berapa hektar Pak? Mungkin dulu hanya 40-50 hektar, terus berkembang jadi 100 hektar. Kemudian baru ekspansi agresif tuh semenjak sawit. Baru pembebasan lebih banyak. Karena ya tanaman sawit butuh area lahan yang sangat luas ya. Berarti sawit ini bisa dibilang bisa jadi recurring income-nya untuk Sekawan. Betul. Kontrindo ya Pak ya? Betul. Saat ini bisa menjadi sumber income pendukung yang cukup lumayan dengan harga seperti sekarang ini Pak ya. Itu sangat-sangat menopang pendapatan induk usaha. Berarti kalau dari profile manajemen artinya kalau Sim Friends di rumah kan biasanya kita beli saham kita harus tahu nih perusahaan ini siapa sih di balik ini. Berarti founder dari Pulau Subur ini Sekawan Kontrindo. Nah, Sekawan Kontrindo ini adalah salah satu bisa dibilang taipan propertinya di Palembang ya, benar ya Pak ya? Iya, begitulah Pak. Dan lumayan. Hari ini kita podcast di Hotel Widam Opi Palembang ya Pak ya? Betul. Ini properti dari grup juga ya? Betul, properti dari grup Pak.
Jadi memang kalau kita lihat dari sisi founder family ini udah generasi ketiga, dan kalau kita kaitkan dengan usia tanaman udah ada 3 jenjang juga tadi ya, Betul. 3 generasi tanaman, 3 generasi founder, dan mungkin komitmen bisnisnya di sawit ini masih sangat panjang ya Pak ya. Masih sangat panjang Pak. Jadi ya kita bisa lihat sektor sawit ini kan sekarang di Indonesia sangat diperhatiin pemerintah, jaga betul karena ya salah satu sektor yang menopang pendapatan negara kan ya, dan di dunia Indonesia pemain sawit yang terbesar kan ya. Jadi tentu ke depan potensinya masih sangat bagus seperti itu. Baik, mungkin kita udah ngobrol cukup banyak ya, jadi kita udah kupas sejarahnya Pulau Subur, foundernya, kita udah bahas rencana ekspansi ke depan, dan juga kita sudah bahas mengenai cara berbisnis sawit ya Pak. Kita udah bahas per hektar tadi dan cash flow-nya seperti apa. Jadi mungkin kita berharap dengan pemaparan ini paling tidak Simfriends di rumah bisa paham sebelum membeli saham emiten sawit kira-kira gimana sih bisnisnya. Mungkin kalau dari Pak Kris ada kesan pesan terakhir buat Simfriends di rumah? Untuk Simfriends di rumah selalu lakukan due diligence ya sebelum kita membeli suatu saham. Ya, jadi kita harus paham bisnisnya seperti apa, prospek kedepannya seperti apa. Dan tentunya untuk Simfriends yang sudah holdernya saham PTPS, pesan saya sih hold terus. Karena growth kita masih sangat besar di depan ya, potensi growth-nya masih sangat besar. Kita masih di permulaan ini, it's just the beginning ya. Banyak surprise story yang akan muncul di depannya nanti. Jadi ya saya kira seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Kris. Kita udah dengar langsung dari generasi ketiga founder Pulau Subur dan kita berharap sahamnya akan jaya terus ya Pak ya. Terbang Pak. Terbang terus ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri episode podcast kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.